Kerinduan Amar Zoni dari balik Nusa Kambangan. Jakarta, rasa rindu mendalam kembali mencuat dari sosok Amar Zoni. Mantan suami Iris Bella itu menyampaikan isi hatinya dari balik dinding lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan, Cilacap. Dalam persidangan virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 20 November 2025, Amar secara terbuka mengungkapkan kerinduannya kepada dua anak kandungnya. Sejak ditahan atas kasus penyalahgunaan zat terlarang pada tahun 2023, Amar mengaku belum sekalipun bertemu dengan buah hatinya. Wajahnya tampak lebih muram dari biasanya dan ucapannya pun terdengar getir. Ia takut kedua anaknya akan mengira dirinya telah menghilang dari kehidupan mereka. "Saya hanya takut, mereka merasa saya tidak ada," ujarnya dengan suara bergetar. Pernyataan ini sontak menggugah perhatian banyak pihak, menandai babak emosional dalam perjalanan panjang kasus hukum dan kehidupan pribadinya. Tapi, ini baru awal dari kisah yang lebih kompleks. Camelia, kekasih baru yang menjaga jarak. Meski menjadi sosok yang kini berada paling dekat secara emosional dengan Amar, kekasihnya saat ini, Camelia, justru memberikan respons yang mengejutkan. Dalam sebuah pernyataan yang diambil dari wawancara dengan kanal YouTube Indosiar, Camelia mengaku tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan antara Amar dan anak-anaknya dari pernikahan terdahulu. Ia menyatakan dengan tegas, "Itu bukan ranah saya." Sebuah pernyataan yang terasa dingin namun syarat dengan kehati-hatian. Menurut Camelia, posisinya saat ini masih belum sah secara hukum maupun sosial, sehingga ia memilih untuk menjaga jarak dalam urusan keluarga Amar. "Belum waktunya bagi saya untuk ikut campur," imbuhnya. Dalam keterangannya, Camelia menegaskan bahwa dirinya masih berusaha menempatkan diri pada posisi yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di pihak lain, khususnya Iris Bella. Namun, apakah ketidakikutsertaannya ini hanya karena alasan status atau ada kekhawatiran lain yang belum diungkapkan? Amar Zoni ingin Camelia jadi jembatan ke anak-anaknya. Di balik sidang yang digelar secara daring itu, Amar Zoni rupanya memendam satu permintaan besar kepada sang kekasih. Permintaan yang tidak biasa, mengingat status hubungan mereka yang belum diresmikan secara pernikahan. Amar berharap Camelia bisa menjadi penghubung antara dirinya dengan anak-anak yang selama ini tidak bisa ia temui. Ia bahkan meminta Camelia untuk bersilaturahmi langsung dengan Iris Bella, mantan istrinya, demi menjalin komunikasi yang lebih sehat terkait kondisi sang ayah di balik jeruji. "Jangan sampai anak-anak berpikir saya seperti yang dituduhkan," ujarnya. Dalam pernyataan itu, Amar tampak berusaha keras menjaga citra dirinya sebagai ayah. Ia ingin memastikan bahwa anak-anaknya tahu bahwa dirinya sedang berjuang dan tidak sepenuhnya bersalah seperti yang mungkin diberitakan. Namun, permintaan ini sekaligus membuka perdebatan besar. Apakah etis bagi seorang kekasih baru untuk berperan dalam hubungan ayah-anak yang rumit ini? Camelia pilih mundur, serahkan ke keluarga Amar. Menanggapi permintaan tersebut, Camelia memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Alih-alih bertindak langsung, ia menyerahkan tanggung jawab komunikasi tersebut kepada pihak keluarga Amar, khususnya sang adit, Aditya Zoni. Menurut Camelia, hal-hal yang bersifat pribadi dan menyangkut anak-anak sebaiknya ditangani oleh orang yang memiliki kedekatan hukum dan emosional yang lebih kuat. "Itu bukan bagian saya sampaikan ke Adit dan Adit yang teruskan ke ibunya anak," ujarnya. Dalam pernyataannya, Camelia menampilkan sikap yang hati-hati sekaligus diplomatis. Ia tidak menolak untuk membantu, tetapi tetap menjaga batas agar tidak menimbulkan kesan terlalu mencampuri urusan rumah tangga yang belum ia miliki haknya. Sebuah sikap yang bisa dilihat sebagai bentuk kedewasaan atau justru cerminan dari ketidaksiapan menghadapi kompleksitas relasi Amar dengan masa lalunya. Aditya Zoni diharapkan jadi perantara, tapi ada kendala. Nama Aditya Zoni kemudian mencuat sebagai pihak yang dianggap paling tepat untuk menyampaikan pesan dari Amar kepada Iris Bella dan anak-anak mereka. Amar menyebut bahwa Adit memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi yang tidak bisa ia lakukan dari dalam penjara. Namun, ada satu masalah.
kesibukan Adit yang cukup padat. "Kamu tahu sendiri, Adit juga sibuk dengan pekerjaannya," ujar Amar dalam nada pasrah. Dalam pengakuannya, Amar menyadari bahwa meski Adit adalah keluarga terdekatnya, bukan berarti Adit bisa setiap saat memenuhi permintaan tersebut. Situasi ini membuat komunikasi dengan anak-anak menjadi semakin rumit. Disinilah konflik emosional mulai muncul. Seorang ayah yang ingin menyampaikan cinta kepada anak-anaknya, tetapi terhalang oleh jarak, status, dan waktu yang tidak berpihak. Kondisi ini memunculkan simpati, namun juga membuka pertanyaan publik, apakah keluarga Amar masih satu suara mendukungnya? Ketegangan halus antara cinta dan masa lalu. Situasi semakin rumit ketika keinginan Amar Zoni untuk melibatkan Camelia sebagai penghubung ternyata tidak berjalan mulus. Di satu sisi, Amar berharap Camelia bisa mengambil peran aktif dalam menjembatani hubungan dirinya dengan anak-anak. Tapi di sisi lain, Camelia memilih untuk menahan diri. Ketegangan ini tidak tampak dalam bentuk pertengkaran terbuka, melainkan dalam bentuk keheningan dan perbedaan sikap. Camelia menyampaikan bahwa ia akan membantu semampunya, tapi melalui jalur keluarga Amar, bukan secara langsung. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, apakah hubungan mereka benar-benar solid atau justru sedang diuji oleh bayang-bayang masa lalu. Amar tampak menaruh harapan besar pada Camelia, namun perempuan itu tetap teguh pada prinsip bahwa dirinya belum memiliki otoritas untuk masuk ke ranah keluarga mantan istri. Di balik semua ini, tampak jelas bahwa konflik sebenarnya bukan hanya soal komunikasi, tetapi soal batas antara cinta saat ini dan luka yang belum sepenuhnya sembuh dari masa lalu. Strategi publik, Amar dorong Camelia hadapi media. Menariknya, Amar Zoni tak hanya berharap Camelia menjalin komunikasi secara pribadi. Ia juga mendorong sang kekasih untuk aktif bersuara di ruang publik. Dalam pernyataan yang terdengar seperti strategi komunikasi, Amar mengapresiasi tindakan Camelia yang sudah tampil dalam konferensi pers. "Kamu terus gaungkan itu semua kan?" ujar Amar, sembari memuji keberanian kekasihnya tampil di hadapan publik dan meminta dukungan dari berbagai pihak. Hal ini membuka babak baru, bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi bagaimana mengelola persepsi publik dalam kasus yang telah menyita perhatian nasional. Apakah ini murni bentuk dukungan moral atau bagian dari strategi membangun kembali citra? Amar bahkan menyebut bahwa dukungan dari para selebritas dan publik sangat penting untuk perjuangannya saat ini. Narasi ini seolah mengisyaratkan bahwa Camelia bukan hanya pendamping, tetapi juga perwakilan suara Amar di dunia luar. Tapi seberapa besar tekanan yang ia rasakan untuk memikul peran ini? Camelia di persimpangan, bantu tapi tak ikut campur. Dalam banyak pernyataannya, Camelia berulang kali menegaskan bahwa ia siap membantu Amar sebisa mungkin, namun selalu dengan satu syarat, tidak melewati batas yang bukan haknya. "Aku bantu hubungi, tapi lewat saudara kamu," ucap Camelia, mencoba menjembatani antara keinginan membantu dan kesadaran posisi. Ini membuatnya berada di tengah-tengah dilema besar. Di satu sisi, ia mencintai Amar dan ingin mendukungnya. Di sisi lain, ia sadar benar bahwa masuk ke ranah anak dan mantan istri adalah wilayah yang sangat sensitif. Dalam sikapnya, Camelia mencerminkan seseorang yang mencoba tegas namun tetap lembut, membantu tanpa mengklaim peran yang belum sah. Penonton bisa merasakan ada konflik batin di sana. Ia ingin hadir tapi tak ingin menyinggung. Ia ingin berperan tapi takut disalahartikan. Pilihannya untuk tetap lewat jalur keluarga bisa jadi strategi aman atau justru sinyal bahwa ia sendiri belum sepenuhnya yakin akan masa depan hubungannya dengan Amar. Iris Bella masih bungkam, tapi publik menyimak. Di tengah semua pernyataan Amar dan sikap Camelia yang terpublikasi, satu pihak tetap diam. Iris Bella. Hingga kini, aktris yang pernah membangun rumah tangga dengan Amar Zoni itu belum mengeluarkan komentar resmi terkait permintaan silaturahmi atau permintaan komunikasi dari Amar. Namun justru karena diamnya, spekulasi semakin liar. Banyak yang menilai bahwa Iris ingin menjaga privasi anak-anaknya, menghindari eksploitasi media, atau bahkan menunjukkan ketegasan bahwa masa lalu harus tetap menjadi masa lalu. Tidak sedikit juga yang bertanya, apakah
apakah Iris sudah sepenuhnya menutup pintu untuk komunikasi atau sedang menunggu langkah yang lebih formal dari pihak keluarga Zoni. Dalam ketenangan sikap Iris, ada kesan bahwa ia tengah menjaga martabat dan batasan sebagai seorang ibu. Dan disinilah ketegangan naratif justru semakin terasa. Ketika satu pihak bersuara keras dari balik penjara dan pihak lain memilih diam, penonton tidak bisa tidak bertanya, siapa sebenarnya yang paling terluka dalam cerita ini? Penutup, cinta, duka, dan konflik yang belum usai. Kisah ini bukan hanya tentang seorang ayah yang rindu anaknya, bukan pula sekedar tentang seorang kekasih baru yang berusaha bijak. Ini adalah potret rumit kehidupan publik yang terjebak di antara cinta masa lalu, konflik hukum, dan ekspektasi publik. Amar Zoni memang sedang menjalani proses hukum yang berat, tapi di saat bersamaan, ia juga tengah berusaha menjaga tali kasih yang mulai renggang dengan anak-anaknya. Camelia pun bukan tokoh sembarangan, dia menjadi simbol dari cinta yang mencoba hadir tanpa mengusik. Namun hubungan mereka kini berada di tengah medan sosial yang sensitif dan penuh tekanan. Iris Bella sendiri dengan diamnya justru menjadi penyeimbang dari riuh suara-suara lain. Dalam situasi seperti ini, publik hanya bisa menyimak dan menilai. Apakah akan ada rekonsiliasi? Apakah Camelia akan menjadi bagian dari keluarga itu suatu hari nanti? Ataukah semua ini akan berakhir sebagai bab gelap dalam perjalanan hidup tiga nama besar yang saling terikat oleh kenangan, luka, dan waktu?